Dua pelaku penembakan Hansip di Cakung ditangkap di lokasi berbeda. Satu dibekuk di Cipayung, Jakarta Timur, sementara satu lainnya ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Korban tewas ditembak setelah memergoki aksi pencurian motor. Polisi menyatakan keduanya residivis yang baru bebas dari penjara. Diam. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku penembakan Hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur beberapa saat lalu. Penangkapan ini dilakukan usai aksi dua pelaku menembak seorang Hansip saat menggagalkan aksi para pelaku. Pelaku berinisial PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya seorang pelaku lain berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelariannya. Sehingga dalam kurun waktu 12 jam pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti. Termasuk pertanyaan rekan-rekan, Subdit Resmob di Treskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Tangi markas kelompok debt collector yang berada di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka menyerang kelompok debt collector lantaran salah satu anggotanya menjadi korban perampasan sepeda motor. Aksi saling serang pun terjadi di lokasi tersebut hingga mengundang warga maupun pengguna jalan yang turut menjadi tontonan. Peristiwa berawal saat salah seorang anggota ormas menjadi korban perampasan sepeda motor oleh komplotan debt collector. Tak terima dirampas, korban pun mengajak anggota ormas lainnya untuk menyerang kelompok debt collector. Bentrokan ini pun akhirnya pecah hingga menyebabkan dua orang masing-masing kelompok mengalami luka. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum seperti genteng para pedagang maupun mobil patroli mengalami kerusakan. Jadi berawal dari informasi yang didapat berawal dari kesalahpahaman ya dari dua kelompok ini hingga terjadi perselisihan. Kemudian mereka melakukan penyerangan ke tempat kelompok berada, salah satu kelompok berada. Namun ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban. Jadi perlu disampaikan kepada warga masyarakat tenang dan memang tidak ada apa-apa. Bentrokan dapat diredakan setelah aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat tiba di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. Usai menangkap penembak Hansip hingga tewas, polisi kembali menangkap pelaku lainnya. 13 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta masih menjalani perawatan akibat gangguan pendengaran. Kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditahan usai terbukti korupsi dana desa 1 miliar rupiah.
Pemirsa, api melalap ruko elektronik di Komplek Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat. Kobaran api menghanguskan seluruh isi toko dan menyebabkan seorang korban terluka. Beginilah suasana kepanikan warga saat sebuah rumah toko elektronik yang berada di Kompleks Pasar Lama Mamuju, Sulawesi Barat terbakar. Asap tebal membumbung tinggi keluar dari ruko membuat panik sejumlah warga dan pemilik toko. Empat unit mobil pemadam kebakaran dibantu armada dari pihak kepolisian Polda Sulbar dan Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Satu orang yang berada dalam toko dilaporkan mengalami luka lantaran panik dan melompat dari lantai 2. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga sementara akibat korsleting arus pendek listrik. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Anyus melaporkan. Dentuman keras memecah sore di Bintaro, Jakarta Selatan. Satu rumah ludes dilalap api diduga akibat kebocoran tabung gas. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kamera amatir merekam peristiwa kebakaran di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka 2, Bintaro, Jakarta Selatan. Petugas damkar yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga berusaha memadamkan api. Sebelum api melumat badan rumah, diketahui sempat terjadi ledakan yang diduga berasal dari dapur. Jadi kebocoran tabung gas, Pak, ya? Iya, tabung gas katanya kebocoran. Berapa kali ledakan, Pak? Yang ledakan itu yang bunyi suaranya satu kali. Satu kali aja, Pak, ya? Iya, yang bunyi dua gitu pas itu besar, pas api besar gitu. Meski belum diketahui penyebab pastinya, namun dugaan sementara berasal dari tabung gas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dijinakan setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 43 personil. Dari Jakarta, Helmi Sanyabate News melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri di Depok, Jawa Barat nyaris menjadi korban perampasan sepeda motor oleh mata elang. Aksi terjadi di tengah jalan dan sempat terekam kamera. Korban mengaku motor dibeli tunai, namun pelaku tetap ngotot ingin menarik paksa kendaraan. Motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Aksi perampasan sepeda motor dilakukan sejumlah pria pada Pasutri secara paksa di Jalan Sumurwangi, Sukmajaya, Kota Depok. Adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga. Hingga aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas menarik perhatian warga dan pengendara lain. Polisi mengetahui kasus upaya perampasan, diketahui pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu, bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan. Kasus upaya perampasan motor dalam penanganan Polres Depok. Polisi mencari para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Hati-hati bagi Anda yang baru keluar dari bank, di mana seorang nasabah di Bekasi Timur, Jawa Barat jadi korban perampokan usai ambil uang dari bank. 4 pelaku bermotor membuntuti motor korban lalu mengadang dan menyerang di tengah jalan. Namun pelaku gagal bawa kabur uang senilai 450 juta rupiah setelah warga menggagalkan aksinya. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam.
Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Mungkin ya kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa sajam berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Di depan Kota Nusantara. Celurit semua bang? Apa? Celurit semua? Golok pak. Bang, itu tasnya udah sempat dibacok sama dia. Nah, tasnya itu udah sempat putus satu ininya. Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan.